Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Bapak Ibu para wali murid sekolah YIMI yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam acara yang barangkali walaupun jauh di mata, insya Allah dekat di hati. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit sharing kepada Bapak Ibu wali murid daripada sekolah YIMI yang terhormat, adalah peran orang tua di dalam pendidikan anak. Jadi memang sudah merupakan rencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam hati orang tua ini diberi kecintaan yang sangat besar kepada anak-anaknya. Bahkan yang kalau kita kaji secara rasional, ada hal yang misteri di dalam cinta ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Maka itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang mengatakan bagaimana orang tua, ayah dan ibu mencintai anak-anaknya. Tetapi yang lebih banyak adalah cinta anak kepada orang tuanya. Ya. Nah, cinta ayah dan ibu kepada anak-anaknya ini seyogianya memang disalurkan dengan cara yang baik. Karena kalau tidak, cinta yang seyogianya itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, malah bisa berakibat yang kurang baik kepada pendidikan anak. Dari sekian banyak pemberian orang tua kepada anaknya yang bisa diberikan untuk membina rumah tangga yang lebih baik di dalam keluarga dan dalam kehidupan anak, adalah pemberian contoh atau pemberian panutan ayah dan ibu kepada anak. Dan ini terus terang saja menempatkan ayah dan ibu pada posisi yang sulit. Ya, saya punya pengalaman itu seringkali kalau di dalam saya memberikan khutbah-khutbah nikah, itu saya katakan kepada perjaka yang ada di depan saya, bahwa setelah ini Anda akan dinikahkan, dan setelah ini Anda akan punya rumah tangga. Anda yang tadinya adalah teman daripada calon istri, setelah ini akan berubah, Anda akan menjadi suami, dan setelah itu insya Allah Anda akan menjadi ayah. Ya. Menjadi teman istri bukan sesuatu yang sulit. Menjadi suami saya katakan juga bukan sesuatu yang sulit. Tetapi yang paling sulit adalah ketika Anda menjadi seorang ayah. Dan ini adalah bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa demikian? Karena di dalam pendidikan anak, keberhasilan anak itu adalah ketika seorang ayah berhasil menunjukkan kepada anaknya bahwa di dalam dirinya tidak ada satu nilai negatif apapun yang bisa dinisbatkan seorang anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Maka itu saya sering mengatakan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa kita ini sebenarnya. Ya, kita tidak ada sesuatu yang bisa kita tutupi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Tuhan tahu kerling mata kita ini. Tidak ada yang bisa kita tutupi. Tetapi di depan anak kita, nah kita harus menunjukkan kalau kita ini adalah manusia yang barangkali tanpa celah sedikit pun. Manusia yang tanpa aib. Dan itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Saya kira Bapak dan Ibu insya Allah sudah punya pengalaman. Kita bukan manusia yang sempurna. Tetapi di depan anak kita, kita akan menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang layak untuk menjadi panutan. Maka itu mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi andai kata kita pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, maka seyogianya perbuatan tidak baik kita itu jangan sampai dilihat oleh anak-anak kita. Karena kita ini jadi panutan. Jangan pernah ibu dan bapak merasakan bahwa anak kita ini tidak memperhatikan tingkah laku kita. Semua yang kita lakukan itu diperhatikan oleh anak, walaupun tampaknya dia tidak memperhatikan. Semua tingkah laku kita. Yang baik-baik belum tentu dicontoh. Tetapi kalau ada yang sesuatu yang tidak baik, seringkali lebih mudah untuk dicontoh. Karena banyak hal yang tidak baik itu ternyata butuh energi yang lebih sedikit. Ya. Untuk mencontoh sesuatu yang baik itu sulit. Mencontoh sesuatu yang jelek tidak sulit. Maka itu berikan kepada anak-anak ini contoh yang baik. Setiap saat kita berupaya di depan anak-anak kita memberikan panutan, memberikan contoh yang baik. Itu kalau kita ingin kehidupan anak-anak kita menjadi kehidupan yang sukses
di dunia sampai di akhirat. Dan itulah peran yang luar biasa. Dan wallahu alam saya melihat maka itulah orang tua, ayah dan ibu itu derajatnya demikian tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ayah dan ibu ini berada pada kondisi yang sangat sulit, yaitu tidak boleh memberikan contoh yang jelek kepada anaknya. Ya. Kalau ayahnya punya sesuatu yang tidak baik, kemudian dengan serta-merta ayah ini menunjukkan kepada anaknya, maka jangan heran kalau anaknya pada suatu saat akan melakukan hal yang sama. Ada pepatah itu yang mengatakan begini, idza kana rabbul baiti biddufi mula'an fala talumanna sibyan 'ala raksi. Kalau yang punya rumah itu menabuh gendang, kalau ayah dan ibunya menabuh gendang, maka kalau anak-anak berjoget ya jangan dilarang. Bapak Ibu wali murid Yimi yang saya hormati. Nah, pemberian panutan ini adalah sesuatu yang paling berharga buat anak. Kalau ingin anak menjadi anak yang soleh, beri panutan dia bagaimana orang itu menjadi orang yang soleh. Kalau ingin anak menjadi orang yang jujur, beri panutan bagaimana menjadi orang yang jujur. Cerita-cerita berpanjang lebar itu ya. Nasihat-nasihat yang berkepanjangan itu seringkali menjemukan. Tetapi yang penting adalah beri contoh. Kalau ingin anak menjadi dermawan, tunjukkan kepada anak bahwa bapak dan ibu adalah seorang dermawan. Bahkan seringkali saya memberi contoh begini. Kalau biasanya kita sedekah kita itu cuma 1.000, 2.000. Mungkin di depan anak kita perlu sedekah lebih besar dari itu. Ada yang mengatakan kalau begitu berarti tidak ikhlas, Pak. Itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas. Itu adalah masalah strategi dakwah. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang dermawan, maka di depan anak kita menjadi dermawan. Dan itu adalah contoh yang baik. Dan itu adalah pemberian yang paling baik. Pemberian yang paling baik yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya adalah panutan yang baik. Jadikan diri kita ini adalah panutan yang baik bagi anak-anak kita. Kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi panutan yang baik bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat nanti, membanggakan hati orang tuanya, berguna bagi umatnya, berguna bagi bangsanya, dan terutama insya Allah membanggakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga insya Allah bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.